Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Rizkyani dan video ini saya buat sebagai lanjutan video filsafat part 1 kemarin, dan ada video part 2-nya dengan dosen Ibu Uni Sagena. Dan di video part 2 kali ini saya akan melanjutkan hal yang sebelumnya saya tanyakan seputar filsafat, dan kali ini saya hanya akan mengambil fokus pada satu pertanyaan, dan itu adalah pertanyaan seputar ingatan. Pertanyaan saya yaitu, mengapa ingatan manusia terbatas? Mengapa saya tidak bisa mengingat hal-hal kecil yang ingin saya ingat? Alasan saya mempertanyakan hal ini sudah saya katakan di video part 1, tetapi singkatnya adalah karena saya senantiasa bertanya-tanya kenapa saya cepat melupakan hal-hal kecil, misalnya pelajaran saya di sekolah dulu atau pelajaran saya saat kuliah ini, dan hal-hal kecil lainnya yang ingin saya ingat. Dan kemudian adalah evaluasi diri saya sendiri dari video saya sebelumnya. Mungkin karena saya kurang pengalaman dalam buat video filsafat, jadi di part sebelumnya masih banyak kekurangan dan kesalahan. Dan di video sebelumnya juga saya belum memasukkan unsur-unsur filsafat ke dalam video saya, dan hanya mempertanyakan hal-hal dan alasan kenapa saya mempertanyakan hal itu. Dan juga evaluasi diri sendiri yang lainnya adalah di video part 2 kali ini mungkin saya akan memasukkan kata-kata filsafat atau ilmu-ilmu filsafat yang sudah saya pelajari selama ini. Jadi setelah mencoba memahami dan belajar kembali, saya tahu bahwa berpikir filsafat itu butuh kemampuan berpikir yang radikal, maksudnya menyeluruh sampai ke akarnya, lalu yang sistematis atau terarah dalam berpikir, dan universal atau berpikir secara menyeluruh atau keseluruhan, dan juga berpikir secara logis artinya sesuai dengan logika dan kebenaran. Dan berpikir secara radikal, sistematis, universal, dan logis ini juga merupakan cara-cara berpikir dalam filsafat untuk menjawab berbagai pertanyaan seputar diri saya sendiri, terutama pertanyaan yang saya tanyakan yaitu mengapa ingatan manusia terbatas. Saya akan mencari jawabannya berdasarkan dengan cara berpikir ini. Selanjutnya, setelah mempelajari beberapa hal seputar filsafat, saya mulai memahami dan memikirkan pertanyaan saya lewat konsep dan cara berpikir filsafat. Salah satunya adalah pemahaman dari metode empirisme, yaitu berdasar atas pengalaman individu. Jadi, saya sempat membaca salah satu literatur yang mengatakan bahwa metode empirisme ini menyajikan pengertian yang benar akan sesuatu adalah dari pengalaman. Jadi menurut metode empiris itu, jika kita ingin mengartikan sesuatu, yang paling benar adalah kita melihat dari pengalaman. Dan dari literatur yang saya baca juga, tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan David Hume menggunakan metode berpikir empirisme ini. Karena itu, sebelum mencari jawaban atas pertanyaan saya dan menambah pemahaman saya akan filsafat, maka saya memutuskan untuk berpikir dari pengalaman yang telah saya lewati. Jika dilihat dari pengalaman dan dari diri saya sendiri, ingatan saya terbatas karena memang ada hal-hal detail yang secara manusiawi akan saya lupakan sejalan dengan berjalannya waktu. Karena hal-hal ini atau kita melupakan ingatan kita setelah beberapa lama itu memang terjadi pada manusia kebanyakan. Yang saya baca juga, manusia itu hanya mengingat tidak lebih dari 50% dari hari kemarin. Jadi dia akan melupakan apa yang terjadi di hari sebelumnya. Dan juga saya bukan manusia super atau orang yang terlahir dengan
kekuatan mengingat yang istimewa, jadi saya tidak mungkin mengingat banyak hal sekaligus, apalagi hal-hal yang mendetail. Dan yang paling penting, waktu itu adalah hal mutlak yang pasti berjalan, sehingga ketika saya mencoba mengingat sesuatu yang telah terjadi, tidak mungkin bisa. Sedangkan di sisi lain, saya juga dituntut untuk mengingat hal-hal yang baru terjadi, dan juga mungkin hal-hal itu penting gitu. Selain itu, selama saya terus berpikir mengapa ingatan saya terbatas, saya akan terus mencari jawaban yang logis, baik itu melalui logic thinking, scientific thinking, philosophy thinking, dan puncaknya menggunakan teologi thinking. Dan di antara 4 pilihan itu, di part 2 ini mungkin saya akan menggunakan yang logic thinking. Jadi saya akan memaparkan hal-hal yang saya pikirkan menggunakan logika dan logis. Dan yang pertama itu begini, misalnya ada orang yang memiliki trauma atau fobia, maka ingatan akan hal-hal kecil secara jelas, jika itu secara jelas terekam di memorinya, akan menyiksa dan mungkin mengganggu kehidupan mereka gitu. Dan lalu secara logika, jika kita ingin menghafal saja, itu kan harus latihan berulang-ulang, harus diingat-ingat terus, dan perlu perjuangan untuk menghafalkan sesuatu kan, supaya itu terekam di memori kita gitu. Tentunya hal ini juga berlaku untuk hal lainnya, termasuk kalau saya ingin mengingat hal-hal yang pernah terjadi. Mungkin saya bisa jika saya berusaha dan selalu mengulang-ulang untuk mengingat itu. Dan yang terakhir, di video part 2 ini saya sadar bahwa saya tidak bisa terus-menerus ingin mengingat banyak hal di masa lalu yang jelas-jelas sudah saya lewati kan, karena semua proses itu, apapun itu, baik itu mata pelajaran atau hal-hal sedih, hal-hal bahagia, sudah selesai, dan saya harus terus menjalani kehidupan ke depannya gitu. Sekalipun akan ada saat dimana saya ingin mengingat lagi hal-hal itu, ya mungkin saja saya bisa mengingat melalui media lain, misalnya gambar atau membaca lagi gitu. Dan dalam konteks pelajaran, berarti kalau saya ingin mengingat itu, mungkin saya harus mengulang dan terus membaca buku maupun literatur agar selalu ingat. Dan ini bukan jawaban atas pertanyaan saya, ini hal-hal yang saya dapatkan ketika saya berusaha berpikir dengan teknik berpikir filsafat, yaitu menggunakan logika. Mungkin jawaban dari pertanyaan saya ini akan saya dapatkan di video part selanjutnya. Sekian part 2 dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga video part 2 ini bisa lebih baik dari video part 1, dan video part selanjutnya bisa lebih baik dari video part 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.